Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Kembali dalam berita dan bincang terkini bersama saya Vina Simanjuntak, edisi malam Kamis 25 September 2014. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya UNRAS tolak RUU Pilkada dan berakhir ricuh, serta DPR mensahkan RUU Produk Halal dan RUU Keperawatan. Berikut berita selengkapnya. DPR hari ini menggelar rapat paripurna membahas pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna masih berlangsung di DPR. Rapat yang berlangsung alot ini memutuskan apakah tetap mempertahankan Pilkada langsung atau dikembalikan ke DPRD. Pemilihan secara langsung. Pembahasan pengesahan RUU Pilkada menjadi agenda terakhir yang dibahas dalam rapat paripurna DPR. Hingga berita ini diturunkan, rapat pembahasan pengesahan RUU Pilkada masih berlangsung. Bahkan, rapat paripurna sempat diskors oleh pimpinan rapat untuk dilakukan lobi-lobi antara fraksi. Rapat yang berlangsung alot ini memutuskan apakah tetap mempertahankan Pilkada langsung atau dikembalikan ke DPRD. Seperti diketahui, ada 5 fraksi yang mendukung Pilkada ditentukan oleh DPRD. Kelima fraksi itu yakni Gerindra, Golkar, PKS, P3, dan PAN. Sedangkan ada 4 fraksi yang meminta tetap mempertahankan Pilkada langsung, yakni PDIP, PKB, Hanura, dan Demokrat. Yang ingin kami sebutkan, persyaratan tersebut adalah pertama kali uji publik atas integritas dan kompetensi calon. Yang kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada. Yang ketiga, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Sementara itu, Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani memastikan, fraksi P3 di DPR akan tetap mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD atau mendukung disahkannya RUU Pilkada. Ada catatan yang diberikan P3 dalam mendukung pelaksanaan Pilkada melalui mekanisme tersebut. Di antaranya seluruh mekanisme pelaksanaan Pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, partisipasi publik dalam mengusung calon kepala daerah harus dilibatkan secara langsung. P3 bersepahaman atau sepakat dengan apa-apa yang telah dikemukakan oleh ormas-ormas Islam besar itu, bahwa dalam konteks manfaat dan mudaratnya, ya kan, ternyata setelah dilakukan kajian yang lebih banyak mudaratnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan oleh karena itu maka sikap fraksi kemarin dan nanti akan dikonsolidasikan kembali nanti ini adalah tetap memilih pada opsi pemilihan kepala daerah melalui perwakilan, yaitu dengan tentunya melalui DPRD, tentunya dengan catatan-catatan juga, ya kan? Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Hamjati melaporkan. Sementara itu, sejumlah dukungan terhadap penolakan RUU Pilkada yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan melalui DPRD begitu mengalir deras secara bergelombang. Ratusan orang pada Kamis siang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta guna menolak RUU Pilkada. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di saat DPR membahas pengesahan RUU tersebut. Ratusan massa dari sejumlah aliansi mahasiswa dan himpunan masyarakat peduli demokrasi berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk penolakan terhadap RUU Pilkada yang mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan lewat DPRD. Aksi ini dilakukan di saat DPR membahas pengesahan RUU Pilkada. Para demonstran khawatir jika Pilkada dilaksanakan oleh DPRD akan muncul politik dagang sapi. Tak hanya itu, massa menilai para pemimpin kepala daerah akan jauh dari rakyat, tidak berinteraksi dan tidak mendengar keluhan rakyat. Sementara itu, secara bergelombang, dukungan demi dukungan untuk Pilkada langsung terus terjadi. Bahkan sejumlah bupati dari Kutai Timur, Karawang, Nias, Bengkulu, dan Bolaang Mangondo turut berunjuk rasa menyuarakan aspirasi terhadap penolakan Pilkada DPRD. Ketua Apkasi Isra Nur mengatakan bahwa Pilkada langsung adalah hak kedaulatan rakyat. Sejumlah bupati pun masuk ke dalam gedung DPR yang masih melangsungkan sidang paripurna. Ya, kami mewakili para bupati wali kota seluruh Indonesia, ya.
dan sekaligus rakyatnya yang ada di seluruh kabupaten kota, bahwa kami menolak pemilihan kepala daerah itu melalui partai politik atau DPRD. Itu yang kami tuntut. Yang lain-lain kami tidak persoalkan. Ya udah, bahwa alasannya pemilihan langsung itu adalah hak kedaulatan rakyat. Itu alasannya. Selain yang menolak disahkan RUU Pilkada, yang pro terhadap RUU Pilkada juga menggelar aksi yang sama. Namun masa pro RUU Pilkada ini tak terlalu banyak dan aksi mereka pun tak berlangsung lama. Setelah berorasi, para pengunjuk rasa ini membubarkan diri. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Rifan Alfidian melaporkan. Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada anggota fraksinya yang tidak satu suara dalam pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Sikap Partai Golkar dalam pembahasan RUU Pilkada ini adalah mendukung Pilkada dikembalikan ke DPRD. Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya yakin anggota fraksi Partai Golkar akan solid dalam menyikapi rancangan undang-undang Pilkada. Tantowi mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri telah memberikan surat kepada seluruh anggota fraksi untuk satu suara mendukung pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurut Tantowi, Partai Golkar telah menyiapkan sanksi jika nantinya ada anggota fraksi yang membelot. Namun Tantowi mengaku tak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika ada kader Partai Golkar yang berbeda pandangan. Untuk sanksi, Tantowi menyerahkan kepada mekanisme partai. Sangat optimis bahwa soliditas dari teman-teman kami anggota fraksi Partai Golkar itu masih tetap terjaga sampai dengan saat ini, dan insya Allah soliditas itu tetap terjaga sampai dengan akhir atau purna tugas kami tanggal 30 September nanti. Saya tidak tahu sanksinya apa, tapi tadi Ketua Fraksi mengatakan bahwa akan ada sanksi organisasi kepada kader-kader yang tidak searah dengan kebijakan partai. Sanksinya saya tidak tahu, karena itu tadi Ketua Fraksi mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada DPP. Golkar menjadi salah satu partai yang mendukung pemilihan kepala daerah ditentukan lewat DPRD. Tak hanya Golkar, ada 4 partai lagi yang satu suara dengan Golkar, yakni Gerindra, P3, PAN, dan PKS. Sementara 4 partai lain yakni PDI Perjuangan, Hanura, PKB, dan Demokrat mengusulkan agar tetap mempertahankan pilkada langsung. Khusus Demokrat meski mendukung pilkada langsung, partai besutan SBY ini tetap mengeluarkan 10 syarat jika nantinya keputusan paripurna mempertahankan pilkada langsung. Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Hamjati melaporkan. DPR sahkan sejumlah RUU menjadi undang-undang. Informasi selengkapnya setelah yang satu ini. Gunakan dekoder Pack 4 Digital, bayar sekali, gratis biaya bulanan. Dekoder Pack 4 Digital Indonesia Network mampu menangkap siaran TV lokal, menerima hingga 80 channel TV di seluruh dunia, dan bisa menggunakan USB. Tunggu apa lagi? Makanya hubungi Setelah melewati proses panjang, akhirnya rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Dengan disahkannya RUU ini, masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam dapat merasakan kenyamanan menggunakan produk rekaya genetik seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab. Sidang paripurna DPR Kamis siang akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi undang-undang. Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ini menjadi salah satu pembahasan terlama yang dilakukan DPR. Tidak ada protes atau penolakan terhadap RUU ini.
Seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU Jaminan Produk dijadikan undang-undang. Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Ledia Hanifah Amalia mengatakan, RUU ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menggunakan produk-produk rekayasa genetik, baik makanan, kosmetik, maupun minuman yang banyak mengalami perkembangan dalam proses produksinya. Selain memberikan jaminan bagi umat Islam sebagai konsumen terbesar, Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga menjadi pedoman untuk pelaku usaha. Sebab undang-undang itu menekankan perlunya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan label halal agar terjamin kehalalannya. Menurut Ledia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH ditunjuk sebagai badan yang akan menerbitkan sertifikat halal melalui rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Keempat, dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Kelima, perumusan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikat halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. Pemeriksaan di lokasi usaha dan pengujian produk dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal yang telah memperoleh akreditasi Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pernyataan kehalalan produk ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan pengujian lembaga pemeriksa halal dalam bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Fraksi Partai Golkar setuju? Setuju. Fraksi PD Perjuangan? Setuju. Fraksi PKS? Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Hamjati melaporkan. Melalui sidang paripurna hari ini DPR mensahkan rancangan Undang-Undang Keperawatan menjadi Undang-Undang Perawatan. Disahkannya RUU Keperawatan ini disambut gembira ratusan perawat yang mengawal jalannya sidang pengesahan RUU ini di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Sebelum disahkan, pimpinan sidang paripurna DPR, Priyo Budi Santoso, memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi 9 Ripka Ciptaning untuk menyampaikan laporannya soal pembahasan RUU Keperawatan ini. RUU ini dinilai dapat memberikan payung hukum untuk melindungi profesi perawat. Selain itu, RUU ini juga dianggap dapat memberikan jaminan peningkatan mutu keperawatan yang selama ini dirasakan kurang bermutu. Setelah laporan pembahasan RUU Keperawatan dibacakan, pimpinan sidang menanyakan kepada 9 fraksi apakah RUU Keperawatan dapat disahkan menjadi undang-undang. Seluruh fraksi secara aklamasi menyatakan setuju RUU Keperawatan disahkan menjadi undang-undang. Tenaga kesehatan bisa kita setujui dan kita sahkan? Tidak setuju. Terima kasih. Fraksi PD Perjuangan? Setuju. Ibu Rika ada. Pengesahan RUU Keperawatan disambut gembira ratusan perawat yang mengawal jalannya sidang paripurna di depan gedung DPR. Ratusan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ini merasa senang profesi mereka sebagai perawat akan mendapat perlindungan hukum. Mereka pun menjamin kinerja perawat akan lebih baik lagi ke depan seiring disahkannya RUU ini. Satu bersama rakyat untuk menyongsong lahirnya Undang-Undang Keperawatan. Yang mau. Tak hanya di Jakarta, di Jambi, puluhan perawat yang menggelar aksi unjuk rasa juga menyambut baik pengesahan RUU ini. Mereka senang aspirasi yang disuarakan telah dipenuhi oleh DPR. Dari Jakarta dan Jambi, Tim Liputan melaporkan. KPK menetapkan bekas calon Bupati Lebak dan bekas calon Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Penetapan Amir dan Kasmin sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus suap kepada mantan Ketua MK, Akil Mokhtar. Penyidikan yang merupakan pengembangan dari Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi kembali bertambah. Setelah mantan Ketua MK Akil Mokhtar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, adik kandung Atut Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, dan seorang pengacara Susi Turandayani, kini ada 2 tersangka lagi yang ditetapkan KPK.
Kedua tersangka itu yakni bekas calon Bupati Lebak dan bekas calon Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan ini merupakan pengembangan dari kasus suap kepada mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Setelah dikembangkan, ditemukan 2 alat bukti yang menguatkan keterlibatan keduanya dalam kasus suap ini. Keduanya telah resmi menjadi tersangka sejak tanggal 22 September 2014, seiring diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik yang ditandatangani pimpinan KPK. Bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti yang cukup yang kemudian menyimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh AH dan K. Kedua ini adalah calon bupati dan wakil bupati bersama-sama dengan TCW dan RAC. Tersangka diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Amir Hamzah dan Kasmin adalah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak tahun 2013. Keduanya diduga memberikan suap bersama-sama dengan Ratu Atut Hosiah dan Tubagus Hairiwardana kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu dijabat oleh Akil. Suap dilakukan agar sengketa pilkada di MK dimenangkan oleh kubu Amir Hamzah. Dari Jakarta, Adetata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan Selatan terus meluas. Tetaplah bersama kami. Diary. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan Selatan terus meluas. Tercatat sudah 12 kabupaten yang diselimuti kabut asap dengan 503 titik api. Meningkatnya titik api membuat Polda Kalimantan Selatan menggelar apel siaga penanganan bencana asap. Kapolda Kalimantan Selatan berjanji akan menindak tegas para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Ginilah kondisi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan setelah diselimuti kabut asap 2 hari terakhir ini. Tebalnya kabut asap membuat para pengendara dihimbau untuk berhati-hati, apalagi jarak pandang hanya berkisar 20 meter saja. Di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah 12 kabupaten yang dikepung kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, dengan 500 titik api. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik api, namun upaya pemadam dinilai belum maksimal karena lahan yang terbakar terlalu luas. Meningkatnya titik api membuat Polda Kalimantan Selatan menggelar apel siaga penanganan bencana kabut asap. Pada acara tersebut, Kapolda berjanji akan menindak tegas para pelaku pembakaran lahan. Ini adalah kelanjutan dari rakor kemarin, tindakan nyata, dan ini akan melakukan langsung action di lapangan ini. Baik itu nantinya penegakan hukum maupun nanti pembinaan pada masyarakat. Kita berharap semuanya berjalan, preventif, preemptif maupun represif. Pada acara apel siaga tersebut, Kapolda juga menginstruksikan kepada seluruh personil kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, dan pemadam kebakaran untuk melaporkan jika ada warga yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Selain itu, seluruh personil diwajibkan untuk siaga selama 24 jam di lokasi lahan yang mudah terbakar. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan sidak di beberapa apotik di Kota Makassar.
Hal ini dilakukan guna memantau apotik yang masih menjual obat-obat daftar G atau obat yang dilarang beredar bebas di tengah-tengah masyarakat. Sidak ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar di beberapa apotik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah beredarnya obat-obatan daftar G yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa ada resep dari dokter. Dalam sidak ini sejumlah apotik ditemukan menjual obat tipe G. Salah satu apotik di Jalan Gunung Merapi terpaksa ditutup dan dicabut izinnya karena menjual obat daftar G dan izin penjualan sudah mati. Maraknya kejahatan geng motor akhir-akhir ini yang sangat meresahkan warga Kota Makassar disinyalir terjadi karena pengaruh obat-obatan. Ini memang rutin sudah dilakukan, tapi dengan melihat adanya momen seperti ini makin gencarnya kegiatan geng motor yang disinyalir akibat obat-obatan, sehingga kita membentuk tim terpadu didukung oleh Kapolrestaber dan Balepom dan organisasi apoteker untuk kembali melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung ke apotek-apotek. Sebenarnya memang dari data kami, dari yang kami dapatkan dari Balepom, ada 40 apotek yang disinyalir rawan terjadi hal-hal. Untuk menertibkan penjualan obat di apotik ini, Dinas Kesehatan membentuk tim bersama Polrestabes, Kodim, Balai POM, dan organisasi apoteker untuk memantau dan melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh apotik di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan serta denda 5 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Kelima komisioner ini dinilai bersalah melanggar aturan penyelenggaraan pemilu tentang kelalaian yang mengakibatkan perolehan suara peserta pemilu hilang atau beralih serta penghilangan dokumen. Dalam putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Surya Laksamana menyatakan, kelima terdakwa komisioner KPU Musirawas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar aturan penyelenggara pemilu tentang kelalaian yang mengakibatkan penggelembungan perolehan suara hasil pemilu legislatif 2014. Kelima terdakwa yakni Ketua KPU Musirawas, Efran Eryadi Syahri, serta anggota ACH Zain, Dasril Ismail, M. Hidayat, dan Supriyadi dinyatakan terbukti melanggar pasal 287, 309, dan 312 Undang-Undang Pemilu akibat kelalaian yang mengakibatkan hilangnya berita acara, rekapitulasi, hasil perhitungan suara pemilihan umum legislatif 2014 lalu. Atas vonis ini, tim kuasa hukum terdakwa memastikan akan tetap melakukan upaya banding ke tingkat pengadilan tinggi. Hal ini beralasan pasal yang dikenakan para kliennya telah kadaluarsa karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, dalam arti ya memang hak kita untuk mengajukan banding walaupun kita diputus dalam hal ini diputus bebas percobaan, percobaan kan gitu kan. Jadi istilahnya tidak ditahan, cuma dalam hal aplikasi hukumnya sebenarnya itu menurut kita sudah lewat waktu itu kan gitu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya setelah yang satu ini. Gunakan dekoder Pack 4 Digital, bayar sekali, gratis biaya bulanan. Dekoder Pack 4 Digital Indonesia Network mampu menangkap siaran TV lokal, menerima hingga 80 channel TV di seluruh dunia, dan bisa menggunakan USB. Tunggu apa lagi? Makanya hubungi Jika biasanya legislator terpilih menggunakan mobil menuju lokasi pelaksanaan pengambilan sumpah atau pelantikan, namun berbeda dengan yang dilakukan legislator terpilih dari Partai Nasdem. Syarahuddin Alrif, salah satu legislator Partai Nasdem ini, memilih mengendarai motor. Aksi unik legislator ini mengundang perhatian warganya.
Ada pemandangan berbeda saat salah satu legislator menggunakan sepeda motor menuju kantor DPRD Sulawesi Selatan untuk diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Sulsel, setelah sejumlah legislator lainnya menggunakan mobil mewah. Caleg terpilih Partai Nasdem dari daerah pemilihan Kabupaten Pindrang, Sidrap, dan Enrekang ini mengendarai sepeda motor dengan membonceng istrinya dari kediaman di Bukit Baruga Antang, Makassar, menuju gedung DPRD Sulawesi Selatan. Di sepanjang perjalanan, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem ini menjadi pusat perhatian pengguna jalan lainnya. Pasalnya tidak biasa seorang legislator mengendarai sepeda motor menuju kantornya. Syaharudin menjelaskan bukan karena tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mencari sensasi. Ia mengaku menggunakan motor menuju lokasi pelantikan karena ingin mengefektifkan waktu serta untuk mengurangi dampak kemacetan jalan. Selain itu, ia juga pernah bernazar akan mengendarai motor mengawali jabatannya sebagai anggota legislatif jika terpilih. Syaharudin Al-Rif terpilih menjadi legislator mewakili daerah pemilihan 9 yang mencakup 3 kabupaten, yakni Kabupaten Sidrap, Pindrang, dan Enrekang. Dari hasil pemilihan legislatif lalu, caleg nomor urut 1 Partai Nasdem ini meraih 15.366 suara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Warga rumah susun sewa Marunda, Jakarta Utara hari ini resmi memanfaatkan gas bumi untuk sektor rumah tangganya. Penggunaan gas bumi ini dinilai jauh lebih hemat serta aman dari penggunaan gas LPG biasanya. Pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga yang kali ini diperuntukkan bagi warga rumah susun sewa Rusunawa Marunda, Kamis pagi diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini sebagai bentuk percepatan pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga, di mana Kementerian ESDM bersinergi dengan Pemprov DKI dan perusahaan gas negara PGN dalam hal memperluas jaringan gas bumi. Selain lebih aman dan ekonomis, Gubernur Jokowi juga mengatakan bahwa pemanfaatan gas bumi ini dilakukan guna menekan subsidi BBM. Ini bisa mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di rumah tangga maupun di industri. Kalau di industri berarti nanti apa? Produk-produk, barang-barang akan lebih kompetitif. Di rumah masyarakat bisa menghemat, karena tadi 60 bisa menjadi 20.000 sampai 30.000, murah banget. Barang ini, gas bumi ini ada di negara kita, tidak usah import. BBM kan import. LPG itu sebagian juga import. Berapa persen, Pak? 60% bahannya juga import. Kalau yang ini total dari dalam negeri. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Priyo Santoso pun menegaskan bahwa penggunaan gas bumi ini sangat aman karena berat jenisnya lebih ringan serta lebih mudah menguap dibandingkan gas LPG biasanya. Harga untuk per meter kubik gas bumi ini pun relatif murah, hanya Rp2.600. Dengan demikian, masyarakat dapat menghemat pengeluaran hingga 50% dari biasanya. PGN pun siap memperluas jaringan gas bumi ke seluruh Indonesia. Kalau biasanya 2.600 per meter kubik, kira-kira rata-rata biasanya hanya 10 meter kubik sebulan. Jadi biasanya di bawah 30.000, hanya 26, 20 sekian tagihannya. Keamanan lebih aman karena berat jenisnya lebih ringan sehingga dia lebih mudah menguap ke udara. Kalau nggak takut bocor, karena kalau LPG itu kan bisa mengendap di bawah ya, karena berat jenisnya lebih berat. Kalau ini dia gampang menguap. Untuk tahap awal dari 500 unit rumah yang sudah terpasang pipa gas di klaster A, baru ada 280 unit yang telah dialiri. Rencananya secara bertahap seluruh rumah susun akan teraliri gas bumi. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Ketut Sumadiaso melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Vina Simanjuntak mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Dan follow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan salam Indonesia.